Di proses yang kedua ini, banyak sekali seniman itu yang gagal. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni. Hari ini di tempat saya ini ruangannya mirip dengan galeri, banyak sekali lukisan. Saya terpikir untuk memanfaatkan momen ini membuat video singkat. Sekedar berbagi cerita, sekedar berbagi unek-unek dan pengalaman. Biasanya ketika seorang itu ingin menjadi pelukis atau seniman, permasalahan yang awal-awal mula timbul itu adalah hal-hal yang bersifat teknis. Bagaimana kita akan melukis, lukisan apa yang akan kita buat, objeknya apa, bahannya apa, medianya apa. Hal-hal teknis tadi itu adalah permasalahan-permasalahan awal yang biasanya itu akan dihadapi oleh pelukis ataupun perukat. Tiap seniman atau pelukis itu, mereka prosesnya itu berbeda dalam berjuang menemukan ciri khas karyanya ataupun media apa yang akan dipilih. Seperti rekan-rekan pencinta seni bisa lihat saat ini, saya adalah seorang pelukis yang menggunakan media cat air di atas kertas. Memang tidak banyak seniman yang menggunakan media cat air di atas kertas ini. Biasanya para seniman itu menggunakan media yang lebih familiar seperti cat minyak di atas kanvas, cat akrilik, ataupun yang lainnya. Memang proses dalam menemukan gaya, media, ataupun style yang dipilih oleh setiap seniman itu prosesnya itu berbeda. Ada yang seniman itu menemukan ciri khas karyanya itu dalam waktu yang singkat, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang lama sekali. Bahkan ada juga seniman yang memilih konsep karya itu membuat karya yang selalu berubah-ubah. Itu sah-sah saja. Setelah melewati proses tahap pertama itu, seniman perlahan-lahan biasanya mereka akan mencoba mengaktualisasi dirinya agar diterima di masyarakat seni, yaitu dengan lewat event-event, pameran, dan semacamnya. Kemudian ketika nama seniman ini sudah mulai dikenal di kancah dunia seni rupa, biasanya banyak di antara seniman ini yang karyanya itu mulai dilirik oleh para pecinta seni, baik itu oleh kolektor, galeri, dan lain-lain. Nah, disinilah seniman kemudian memasuki proses tahap yang kedua. Nah, di proses yang kedua ini, banyak sekali seniman itu yang gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena kebanyakan seniman itu mereka hidupnya itu dihabiskan untuk mencari ide, mencari teknis karyanya. Kemudian setelah karyanya itu diminati oleh pencinta seni, ini seperti seniman itu memasuki dunia yang baru, dunia yang bagi mereka itu sangat diimpikan, tapi tentu saja dunia yang sebenarnya itu untuk kebanyakan seniman atau saya pribadi sebenarnya itu dunia yang asing sebenarnya. Karena seniman adalah kebanyakan, ya tidak semuanya, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bisa memanajemen pasar. Nah, ini permasalahan di sini ini seringkali membuat seniman itu terjebak di tahap yang kedua ini, justru ketika mereka itu karyanya diterima oleh pasar. Dunia pasar ini adalah dunia yang memang sangat berbeda dengan dunia akademis. Ketika seorang seniman itu masih berada di akademisi, mereka itu disibukkan dengan bagaimana membuat karya yang baik, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan konsep karyanya, dan lain-lain. Tapi ketika kemudian karyanya itu sudah diterima pasar dan memasuki pasar, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, bahkan mungkin asing bagi sebagian banyak seniman. Sebenarnya kalau saya melihat ini pengalaman pribadi juga, disinilah sebenarnya daya uji seorang seniman itu ditempa. Bagaimana kemudian ketika karya-karyanya itu banyak disukai oleh pecinta seni, dia harus menjaga ritme kreativitasnya, etos kerjanya, dan lain-lain. Pasar seni ini di satu pihak memang hal yang sangat menyenangkan bagi seorang seniman apabila karyanya bisa diterima di situ. Tetapi ada hal lainnya yang kadangkala seniman itu terjebak di dalamnya. Dan ini adalah, seperti saya katakan tadi, adalah hal yang sangat berbahaya. Bagi sebagian orang, mengoleksi karya seni adalah sebuah gaya hidup yang prestisius.
tetapi kebanyakan juga mereka mengoleksi karya seni sebagai investasi. Pertemuan antara kreativitas seniman dalam menciptakan karya seni dengan pasar yang menyerap karya seni ini seringkali tidak bersinergi dengan seimbang. Kalau tidak pasar itu yang dikalahkan, kemudian yang kedua adalah seniman itu yang dikalahkan. Seringkali seniman itu kreativitasnya itu harus tunduk kepada minat pasar. Atau yang kedua, seniman tetap menjaga idealisme, tetapi kemudian karyanya tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, kedua hal ini tentunya kadang-kadang membingungkan bagi dunia seniman yang awam untuk hal-hal seperti itu. Makanya sebenarnya seniman itu perlu untuk mempelajari manajemen pasar. Karena permasalahannya itu bukan hanya sekedar seniman itu membuat karya seni, membuat lukisan, kemudian menjualnya, bukan hanya itu. Banyak sekali hal-hal yang mendorong dan mensupport seorang seniman itu sukses. Beruntunglah seorang seniman yang kemudian mereka bisa menemukan partner ya, baik itu perorangan ataupun galeri yang bisa bersinergi sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Memang seniman itu pertama harus dia bisa membuat karya seni yang bagus, karya seni yang itu bisa diterima oleh pasar dan idealis juga bagi senimannya. Tapi kemudian seniman itu juga harus belajar tentang tata kelola seni. Karena di hal inilah kadang-kadang seniman itu terjebak. Seniman itu jatuhnya justru di hal yang kedua ini. Mungkin banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa kita timba dari berbagai seniman yang ada di sekitar kita. Tapi satu hal yang memang harus selalu disyukuri itu adalah profesi sebagai seorang seniman itu adalah salah satu profesi yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita bekerja, berkreativitas, kita menempuh jalan hidup kita itu sesuai dengan passion yang kita inginkan. Bagi saya pribadi, kesuksesan seorang seniman itu apabila karyanya itu bisa diapresiasi oleh publik dan bisa diterima oleh pasar. Tapi juga harus diingat agar kita selalu bersemangat dalam menjalani proses berkesenian itu, yaitu kita harus selalu menikmati proses dalam membuat karya seni. Karena intinya di situ, selama kita masih bisa menikmati prosesnya, kita bisa berkreativitas sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian pasar bisa menerima, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, yang memang layak kita syukuri. Rekan-rekan pencinta seni, inilah video singkat yang coba saya bagi kepada rekan-rekan, entah apa ini namanya curhat atau berbagi pengalaman atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Karena saya ini senang sekali ya melihat di ruangan saya ini banyak sekali karya-karya lukisan saya. Mumpung tidak kehilangan momen ini, saya membuat video singkat ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Jangan lupa untuk mensupport channel Watercolor Legend ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Tetap semangat berkarya, sehat selalu. Berjumpa lagi di video-video kita yang selanjutnya. Wassalam.